apa-apain itu gampang. Termasuk Jokowi itu mau kita apain, kita nantilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mereaksi video yang sangat kontroversial ya. Ini adalah pidato kampanye Guntur Soekarnoputra, yang mana dalam pidatonya untuk kemenangan Ganjar dan Mahfud dalam pilihan presiden tahun 2024 ini. Tetapi ada hal-hal yang sangat tidak pantas ya untuk diucapkan kepada Pak Jokowi berkaitan dengan apabila Ganjar menang, maka kita bisa ngapa-ngapain siapa saja, termasuk Pak Jokowi mau kita apakan. Ini bahasa yang tidak pantas menurut saya. Tentu saja kita sebagai masyarakat, kami juga ingin memberikan pandangan saya atau mengoreksi atau mereaksi apa yang disampaikan oleh Guntur Soekarnoputra dalam kampanyenya. Oke, kita ikuti sejenak, nanti kita mau komentar bersama-sama. Kekuasaan dan hak prerogatif ada di Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, baru yang lain mau kita apa-apain itu gampang. Termasuk Jokowi itu mau kita apain, kita nantilah. Oke saudaraku, begitu singkat ya, memang ini adalah potongan video yang paling sangat penting untuk kita koreksi. Nah inilah satu hal yang perlu kita cermati, bahwa dalam politik itu kan kita untuk mencapai suatu tujuan, kekuasaan. Kita jangan maunya kita harus tahu maunya masyarakat. Tentu saja di dalam pidato-pidato terkadang kita terbawa emosi. Maka ketika kita emosi dalam pidato, tentu saja hal ini sangat negatif. Jadi perkataan Pak Guntur ini sangat blunder ya, menurut saya blunder. Karena apa? Karena di situ ada kalimat-kalimat, kalau kita bahasa komunikasi itu kita apakan. Kalau nanti Ganjar menang, Pak Jokowi terserah kita, mau kita apakan. Ini kan bahasa yang nadanya sangat merendahkan ya, dan nadanya memang banyak pertanyaan. Tetapi kalau bahasa kita apakan, biasanya secara komunikasi ini kan merendahkan ya. Itu menurut dalam segi bahasa, tapi tidak menyebut mau diapakan, betul ya. Kita kembali kepada tujuan politik ya, bahwa politik itu kan dinamis ya, tujuan untuk mencapai kekuasaan. Kalau kekuasaan itu berarti karena kita demokrasi, berarti kita harus ada dukungan masyarakat. Kalau kita melihat pidatonya Pak Guntur, itu tidak sesuai, itu kemauannya Pak Guntur beserta timnya, bukan kemauannya masyarakat. Ingat, ketika Pak Jokowi itu banyak masanya, banyak masyarakat yang menyukai, maka jangan sakiti Pak Jokowi. Jangan kita menyampaikan sebuah pendapat tentang negatif Pak Jokowi, sehingga kita menarik simpati. Kita ini kan merayu masyarakat untuk memilih kita, maka kita harus apa yang dimaunya oleh masyarakat. Semestinya seperti itu. Jadi nadanya itu harus mereka maunya apa, walaupun itu bertentangan dengan kita, naluri kita. Maka kita harus bisa bagaimana masyarakat itu nuruti apa yang kita sampaikan. Jadi jangan kita hanya beberapa floor orang ada di hadapan kita tepuk tangan, itu dianggap benar. Itulah kesalahan kita terkadang untuk paslon Ganjar ya. Dulu sudah ada comeback ya, atau kembali kepada untuk bagaimana tidak menyerang Pak Jokowi beserta keluarga. Setelah justru menyerang, maka semakin turun. Karena apa? Karena masyarakat banyak yang menyintai Pak Jokowi. Sehingga yang mendukung Ganjar dengan ucapan seperti itu, maka dia akan beralih. Coba santun. Mari kita bagaimana Pak Jokowi setelah Pak Ganjar jadi, marilah Pak Jokowi kita jadikan tempat orang bapak bangsa,
atau bagaimana dijunjung Pak Jokowi, maka masyarakat akan menyukai dengan kalimat-kalimat seperti itu. Karena apa? Walaupun Pak Jokowi tidak jadi presiden, masyarakat masih mencintai. Karena apa? Karena memang kita harus akui kepemimpinan Pak Jokowi ini sangat berhasil, sukses dan merata di seluruh Indonesia. Sehingga masyarakat mencintai. Walaupun tidak jadi presiden pun masyarakat mencintai. Maka jangan dicela. Tadi kan saya sampaikan bahwa politik itu kan mencapai tujuan. Dengan perkataan Pak Guntur ini sama dengan merendahkan Pak Jokowi. Nah, kalau merendahkan Pak Jokowi akan merugikan PDI sama merugikan Pak Ganjar sendiri. Dengan safari Ramadannya, safari tabrak profesor itu aja Pak Mahfud kemana-mana dengan menyerang keluarganya Pak Jokowi, justru itu blunder. Coba lihat elektabilitasnya. Sekarang disalib Anies. Karena memang cara kampanye itu nadanya emosi terus dan menghina terus. Coba dengan santun kita bicara, ya. Mari kita bersama-sama kita rangkul. Kalau kita menang kita rangkul. Pak Jokowi sudah baik, mari kita perbaiki. Kita hormati Pak Jokowi dan keluarganya setelah memimpin bangsa Indonesia dengan baik. Ini masyarakat senang. Maaf ini ya, saya masyarakat yang paling bawah. Di masyarakat paling bawah. Itu saya merasakan seperti itu ya. Oleh karena itu kita harus betul-betul berhati-hati di dalam kampanye itu, jangan kita emosi. Semakin menyerang lawan, semakin kita jatuh. Pak Masud sudah pernah bilang bahwa kultur budaya kita seperti itu. Ya, bahwa kita punya etika. Nah, dia menyindir Gibran, anak yang kurang etika. Justru kembali pada kita menyerang terus, maka kita yang kurang etika akhirnya. Mereka yang diserang diam aja, sehingga kita merasa kasihan pada mereka yang diserang itu. Itulah budaya kita. Semakin diserang semakin dicintai orang. Tuh, ya, itulah kalau saya merasakan di bawah. Dulu ingat ketika tahun 2019 itu, Pak Prabowo dengan mengebrak-gebrak meja seperti ini, disorai memang. Bangga orang yang di depan-depannya itu. Tapi masyarakat nggak suka. Tapi pola Pak Prabowo dulu itu dirubah total. Sekarang dirubah total. Dengan menyampaikan yang arif, yang sopan, tidak banyak menghina. Maka masyarakat akan kasihan. Masyarakat akan memilih. Itu ya. Jadi ketika orang mau kampanye, kalau menyampaikan pendapat di masyarakat yang mana ini adalah diambil atau dimasukkan media, beberapa orang mengambil gambar kita, ya kita harus menjaga kondisi kita, tubuh kita, jangan terlalu capek. Ya seperti terlalu capek itu Pak Mahfud kemarin itu, emak-emak itu, kita berdosa. Kalau kita melahirkan, kita akan berdosa pada bangsa. Kalau kita ibu-ibu melahirkan anak yang kurang berakhlak. Nah, ternyata bangsa yang berdosa pada ibunya kan, klarifikasinya. Tapi ucapan Pak Mahfud kan pertama nggak begitu. Ucapan Pak Mahfud kan, kita emak-emak melahirkan anak kurang berakhlak, maka akan berdosa pada bangsa. Itu kan perkataan yang tidak masuk akal. Kemudian Pak Mahfud klarifikasi yang berdosa bangsa, bukan emak-emak. Nah, itu apa? Karena ketika kita berbicara emosi, tentu saja kita tidak bisa mengontrol diri. Bagaimanapun kalau kita menyelesaikan sesuatu dengan emosi, tidak akan pernah berhasil dan pasti akan kalah. Oke, saudaraku, terima kasih. Ini adalah pendapat saya yang ada di rumput paling bawah, di masyarakat paling bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.